wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana, dan pasti, haqqan alaina, benar-benar akan terjadi, kami akan menolong dan memenangkan hamba-hamba kami yang beriman. Ini adalah janji Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah pasti kami akan menangkan hamba-hamba kami yang beriman. Pasti. Wa man asdaqu minallahi qila. Apakah ada yang paling benar, yang paling jujur perkataannya dan janjinya melebihi janji-janji Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana supaya kita benar-benar mendapatkan janji Allah itu? Pasti kami akan menolong dan memenangkan hamba-hamba kami yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sementara kalau kita lihat sekarang, kita dalam segala keadaan sedang di bawah, betul, segala keadaan secara duniawi. Pemerintahan bukan kita yang pegang, senjata tidak ada di tangan kita, militer juga diharamkan kita, perekonomian umat Islam juga dijauhkan dari perekonomian, secara budaya, secara militer, secara politik, ya, secara apa saja, mau bicara apa kita, umat Islam benar-benar sedang dijauhkan sejauh-jauhnya. Lalu bagaimana cara kita untuk menang di zaman akhir zaman ini? Ternyata tidak ada cara untuk menang kecuali apabila kita mempersenjatai diri kita dengan senjata akhir zaman ini. Senjata kita bukan rudal, bukan nuklir, bukan jet tempur ini, bukan teknologi itu dan ini, bukan. Senjata kita adalah senjatanya Nabi Muhammad dan para sahabat, yang menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat ditolong oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah. Tidak ada satu logika manusia pun yang mengatakan Nabi Muhammad bisa menang. Tidak ada satu logika manusia pun yang bisa mengatakan Nabi Muhammad dan para sahabatnya bisa unggul dan bisa memimpin dunia. Tidak ada. Tetapi ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, sidqun niyah, niat yang benar, niat yang jujur. Itu yang pertama. Tidak bercampur niatnya dengan tujuan-tujuan dunia. Selama niat kita masih tujuannya dunia, jabatan, pangkat, fulus, perempuan, tanah, batasan-batasan negara, bendera, organisasi, partai, ataupun apapun tujuan kita sifatnya dunia, maka tidak seperti ini orang yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan dimenangkan oleh Allah sidqun niyah, niatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Duit yang dia keluarkan, dia tidak akan menilai akan datang lagi duit yang lain. Peluh dan keringat yang dia keluarkan, dia tidak akan mentargetkan kemenangan organisasinya dan partainya. Bukan itu yang dia tuju. Apapun yang dia lakukan bukan diniatkan untuk kemenangan, tetapi yang dia niatkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia menang, dia tidak menang, baginya itu bukan nomor satu. Nomor satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia menang, maka dia tidak akan berbangga-bangga. Dia kalah, maka dia juga tidak akan kecewa, karena yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia dipuji, dia tidak akan melambung lalu menambahkan volume kerjanya, kualitas kerjanya. Dia dibanting, dijatuhkan, dicela, dicaci, dia tidak akan mengurangi kualitas amalnya. Ini adalah orang yang sidqun niyah. Niatnya itu betul-betul wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ini tidak akan mempan oleh setan jin dan setan manusia untuk dijatuhkan, untuk diseret, untuk dipermalukan, untuk dihinakan, untuk disesatkan. Tidak akan bisa, ya. Ini yang pertama, sidqun niyah. Maka milikilah niat macam ini, saudaraku yang kami muliakan. Miliki niat macam ini, sidqun niyah. Lihat Ali bin Abi Thalib, lihat Umar bin Khattab, lihat Khalid bin Walid dipecat dari jabatan tertinggi, panglima tempur yang paling tinggi jabatannya di medan perang. Nggak ada satu kesalahan apapun, dipecat beliau menjadi panglima tempur. Semangatnya nggak berkurang. Dia umumkan pemecatan dirinya, lalu dia jadi prajurit biasa. Semangat tempurnya seperti waktu dia masih menjadi panglima perang, nggak berubah sampai dia meninggal dunia. Orang-orang bertanya kepadanya, apa yang menjadikan engkau selalu semangat seperti ini? Kata beliau, saya tidak menginginkan wajah Umar bin Khattab, saya tidak menginginkan wajah Nabi Muhammad SAW, saya tidak menginginkan wajah sesiapapun kecuali hanyalah wajah Allah.
Selagi saya masih bisa berjuang dimanapun posisi saya, itu nggak penting. Coba lihat orang-orang yang niatnya nggak benar, Pak. Ketika dia diberikan jabatan yang remeh, diberikan dia posisi yang rendah, diberikan dia tempat yang tidak terhormat, dia akan tersinggung, dia akan kecewa, dia akan ngambek, ya. Ini orang yang tidak jujur niatnya. Orang yang niatnya jujur, dia tidak peduli. Walaupun posisinya kamu sebagai garin ya, kamu sebagai tukang bersih dapur ya, kamu sebagai tukang cuci piring ya, baginya nggak masalah, Pak. Kayak kita satu badan ini, kayak kita satu badan. Bagi saya nggak peduli posisi saya di mana dari yang satu badan ini. Apakah posisi saya di tapak tangan? Apakah posisi saya di kulit telinga? Apakah posisi saya sebagai hidung? Apakah posisi saya di telapak kaki? Dimanapun, yang penting satu badan ini masuk surga. Kan saya masuk surga juga. Nggak penting saya ada di bagian mana. Jadi posisi, jabatan, kedudukan bukanlah yang dicita-citakan oleh seseorang yang sidqun niyah, niatnya jujur, niatnya benar. Nah, kita bagaimana, Pak? Sidqun niyah ini akan menjadikan kita komit dimanapun posisi saya tidak penting. Masya Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat yang kedua, yaitu sidqul ilmi. Dia membekali dirinya dengan ilmu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dipastikan orang yang tidak berilmu itu sesat. Orang yang tidak berilmu ibadahnya tahajud sepanjang malam. Setan nggak takut dengan dia, tapi setan lebih takut dengan orang berilmu yang sedang tidur. Orang berilmu, dia dengan tidurnya ditakuti oleh setan. Apalagi dia bangun, tidur aja dia sudah ditakuti. Berilmu, Pak, dan ilmunya harus benar. Sidqul ilmi, ilmunya harus benar. Bukan ilmu yang didapatkan dari nenek moyang, bukan ilmu yang didapatkan dari ajaran kebanyakan orang, tetapi ilmunya yang sidq. Wa man asdaqu minallahi qila, perkataan yang paling jujur dan paling benar, perkataan yang paling lurus, ilmu yang paling benar. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu adalah dari Allah, maka jangan pernah engkau ragu. Ilmunya benar, sumbernya Al-Quran, sumbernya sunnah, sumbernya ijma' para ulama salaf dan khalaf. Maka ilmunya benar, Pak. Orang ilmunya benar tak akan bisa disesatkan oleh siapapun. Orang yang ilmunya benar, insya Allah Ta'ala tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun, oleh siapapun. Ilmunya benar. Coba berdebat, Pak, dengan orang yang lurus ilmunya, kita tak akan mampu mengalahkan. Ilmunya lurus, ilmunya benar. Ya, kalaupun seandainya dia kalah debat, mungkin karena ilmunya agak kurang, tetapi dia tidak bisa digoyahkan karena ilmunya benar. Maka ini posisi orang-orang yang kebal untuk dimurtadkan. Dajjal itu bisa memurtadkan 2/3 manusia nanti. Itu hanya orang yang tidak berilmu yang akan didapatkannya. Orang-orang yang tidak berilmu, yang ilmunya itu lemah, sudahlah lemah salah pula lagi. Ilmunya lemah, sudahlah lemah salah pula lagi. Insya Allah Ta'ala Dajjal tak akan mampu menguasai orang-orang yang punya ilmu dan ilmunya benar, ilmunya lurus. Dan tidak ada ilmu yang benar lurus hari ini kecuali makana masdaruhu Al-Quran was sunnah. Khalas. Sidqul ilmi. Yang ketiga, sidqul iman. Punya iman yang kuat. Jadi apa yang diilmui, dia amalkan, dia imani, ya, dia yakini, dia percayai. Tidak ada satupun di antara sumber yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah yang dia keragui. Tidak ada satupun yang dia akan syak. Tidak ada satupun yang dia debat. Tidak ada yang satupun yang akan dia berikan tanda tanya. Tidak ada. Dia menerimanya dengan keyakinan. Wabil akhirati hum yuqinun, dengan keyakinan, Pak. Nah, berikutnya sidqul amal. Setelah itu diamalkan. Benar amalannya sesuai dengan dicontohkan Nabi. Karena tidaklah benar amalan kecuali amalan itu sesuai dengan diajarkannya oleh Nabi Muhammad SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Apapun amalan, kami tidak mengamalkannya. Apapun amalan, kami tidak memerintahkannya. Apapun amalan, kami tidak mencontohkannya. Lalu diamalkan oleh orang-orang, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki kekuatan adalah orang yang ketika dia beramal, amalan itu ditakuti karena amalannya barokah. Amalan itu barokah, Pak. Pasir yang kita lempar, bismillahi Allahu Akbar, oleh orang yang sidqun niyah, oleh orang yang sidqul ilmu, oleh orang yang sidqul iman, dilemparkannya pasir. Bukan lagi pasir biasa loh itu, Pak. Pasir yang bisa menghancurkan barisan musuh, pasir yang bisa membutakan mata-mata lawan, pasir yang dilemparkan oleh orang yang sidqul niyah, sidqul ilmi, sidqul iman, dan sidqul amal. Insya Allah bukan pasir biasa. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama.
Ketika engkau melempar, bukan lagi engkau yang melempar, tetapi kekuatan Allah lah yang bersama dalam lemparanmu. Masya Allah, Pak. Ini orang yang sidqul niyah, sidqul ilmi, sidqul iman, dan sidqul amal. Begitu, Pak. Amalan kita jangan sembarangan. Kalau kita memang sudah sidqul niyah, sidqul ilmi, sidqul iman, dan sidqul amal, berinfak kita 1 juta, Pak, memang 100 juta kembalinya, 700 juta kembalinya, karena sidqul amal. Berawal dari sidqul niyah. Sidqul niyah, sidqul ilmi, sidqul iman, dan sidqul amal. Berikutnya sidqul sabar. Nah, dalam amal itu dia dilihat ini, likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada masanya bergelora, ya, bergelora semangatnya ketika mau beramal. Walikulli syirrah fatrah. Tapi setiap yang bergelora itu ada saat redupnya. Ada saat redupnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad naja. Siapa saja yang ketika redup tapi nyala api tetap hidup, maka dia tetap selamat. Wa man kanat fatratuhu ila duna dzalika faqad halak. Siapa saja yang masa-masa redupnya menyebabkan dia mati, keluar dari sunnah, maka dia binasa dan celaka. Jadi, ibarat Allah, ini butuh kesabaran. Ketika kita beramal butuh kesabaran. Tidak selalu semangat kita itu ada. Maka kaum muslimin butuh yang kepada yang keenam, sidqud doa pada Allah. Ya Allah, nyalakan terus bara iman dalam dada hamba. Barakan terus ya Allah, nyalakan terus bara amal di dalam hidup hamba. Ya Allah, ketika hamba lemah jangan tinggalkan hamba. Ketika hamba lemah jangan biarkan hamba disambar oleh setan. Ketika hamba futur ya Allah, jangan biarkan hamba tersesat dari jalan Engkau yang lurus. Jangan biarkan hamba bermaksiat ya Allah. Ya. Jadi sidqud doa, sabar dan doa ini, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Dan doa itu adalah silahul mukmin. Senjata orang beriman adalah doa. Ketika kita sedang kuat-kuat ini, mungkin kita nggak bersabutuh berdoa pada Allah, tapi tahu nggak kita, man sarrahu ayastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karib falyukthirid du'a 'inda raha. Orang yang ingin doanya saat genting langsung Allah kabulkan, sekali saja dia berdoa, hendaklah dia memperbanyak doa ketika dia masih tenang dan santai. Ketika masih lapang dan aman, banyak berdoa. Nanti ketika genting, nanti ketika sulit, nanti ketika susah, sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Mau tidak begitu? Mau, Pak? Maka ketika masih tenang, santai, masih aman dan lapang, perbanyak doa. Nanti ketika genting, Allah akan prioritaskan kita, Pak. Jadi gitu kuncinya, sidqud doa. Berdoa betul-betul, jangan berdoa setengah hati, dan jangan pula berdoa tidak pakai adab. Ud'uallahu antum muqinuna bil ijabah. Kamu berdoalah kepada Allah, tapi kamu yakin Allah akan menjawab doa kamu. Begitu, Pak. Yakin kamu akan dijawab oleh Allah doa kamu. Yang terakhir baru sidqut tawakkul. Baru selesai. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Niat sudah lurus, dibarengin dengan ilmu yang cukup, iman kita sudah mantap, dan amal kita telah dibuktikan. Lalu kita istiqomah. Sabar itu mengarah pada istiqomah, ya. Kita sabar sehingga seseorang baru dikatakan istiqomah ketika dia sabar, bertambah sabar, bertambah sabar, bertambah sabar, disebut istiqomah itu, ya. Maka dan juga dia selalu iringin dengan doanya, dia iringin dengan doa, kemudian dia tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ini, kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami, kata Allah, menolong hamba-hamba kami yang beriman. Yang ini dia. 7 ini catat dan jadikan ini rekaman dalam hidup kita, jadikan basis dan asas dalam amalan kita. Ya, sama-sama. Sidqun. Yang kedua sidqul. Yang ketiga sidqul. Yang keempat sidqul. Yang kelima sidqul. Yang keenam sidqul. Yang terakhir sidqul. Sidqut tawakkul, ya, jujur dalam ketawakalan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan di malam hari ini. Inilah senjata kita di akhir zaman. Memang kita tidak punya peluru nuklir, bom nuklir, kita tidak punya senjata AK ini, kita tidak punya, tidak apa-apa. Tapi dengan yang ada ini, kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami menolong hamba-hamba kami yang beriman dan memenangkan hamba-hamba kami. Paman nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu hanyalah dari tangan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin.
hayanallahu wa iyyakum wa taqabbalallahu minna wa minkum wa afanallahu wa iyyakum jami'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.